Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Sekjen Jati Irawan Taqwa. Ada Datuk Ridho, ada Datuk siapa lagi nih? Itulah Datuk Chandra. Ini kita datang ke pesantren Al-Bahjah Buya Yahya di Sendang, Cirebon, mendampingi Tuan Guru UBN Ustaz Bahtiar Nasir. Ada juga Ustaz Dede Muharram. Kita mau silaturahim politik menjelang 2024. Nah, biasanya itu, ya kan? Oke, kita sebentar lagi mau jumpa Buya Yahya. Masuk. Nah, inilah Al-Bahjah. Sebentar kita jumpa Tuan Guru Buya Yahya. Nah, ini Buya Yahya, Masya Allah. Beliau salami satu-satu ini. Assalamualaikum. Oke. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah. Amin. Dari mana? Ini beliau cerita tentang kaderisasi di Al-Bahjah, kelas tafakuh yang tanpa ijazah formal dan sekolah tafakuh fiddin. Ada Quran. Itu modalnya lah ya. Tergantung mereka mau jaga apa enggak. Justru harus dijaga karena mereka dapat kesempatan artinya bisa mungkin nggak gitu. Targetnya nonton Jafar dikasih kesempatan namanya karantina harus itu. Kita asing nggak punya mana. Selama 8 bulan. Nah, kalau itu 12 tahun, 30. Upaya gitu. Masya Allah. Itu yang tafakuh Buya berapa tahun? Tafakuh Programnya? Selain praktek ya, tafakuh itu praktek masuk tafakuh. Oh ya. Jadi minimal itu 3 tahun, asalkan dia punya kecerdasan normal. Karena tahun pertama kita spesial nahu, kalau nggak bisa nahu nggak bisa alim orang. Nah, sahih. Ada asas ya. Lalu tahun kedua itu adalah kelas Arabiyah. Dan saya bangga dengan program ini, makanya setiap ada pondok pesantren kita pamerkan program ini. Nanti jangan lama-lama pondok. Yang jelas programnya itu, kasihan pondok lama nggak paham. Iya. Datang ke sini nanti saya kasihan biar cepat anak-anak itu belajar. Saya bangga kalau ada pondok sukses kan. Kan sama-sama belajar. Betul. Ada pondok 7 tahun 8 tahun tapi bahasa Arab nggak ngerti cuma Sahih. Nah, saya pamer, saya punya program ayo. Itu loh di sini dan kita pun dianjiplan. Nah, itu saya minta bantuan, kami minta bantuan ke sebelah kiri. Jadi kita pakai miftah di sebelah kiri. Dasarnya miftah itu yang dasar enak, nggak usah lah aneh-aneh lah. Miftah, nanti belajar nahu. Kalau kelas Arabiyah tentu sudah mulai pemima di samping kelas Arabiyah, tapi sudah nahu sudah berjalan sampai nanti kuliahnya sudah menghafal kita. Kalau kuliah. Masya Allah. Jadi kita tuh bersaing waktu itu, bersaing dengan internet, bersaing dengan kalau kita tidak mencoba percepatan, keburu jenuh kan? Kalau kita kejar begitu, kayaknya nggak sempat. Jadi langsung seleksi dulu. Jadi langsung di tafakuh tafakuh gitu. tahfiznya 3 tahun, umur 12 sampai 15, baru setelah itu Ini yang nanti tafakuhnya mulai 15 sampai 18 kalau tahun. formal langsung lah paling enak, nggak usah biayanya bayar sendiri. Orang yang kasih bayar murah malah malah kayak murah-murah. Nah, ini buat para kiai, para asatidz yang ingin bikin pesantren bisa copy paste program tafakuhnya Buya Yahya. Saya punya calon nih, masya Allah gini-gini. Oh, ijazah Allah, akhirnya
Biasa kan budaya. Anggap aja lagi jualan, dia lagi Oke, promosi kita produk, mau beli gitu aja. Iya, ini kita mau beli atau tidak, Tapi dia jangan nyaci. jangan caci produk Nah, lain. kalimat ini pakai supaya dijati boleh, tapi jangan nyaci calon yang lain. Sebab dicaci itu akan menjadikan dia mencari orang yang salah. Malaikat kawannya salah. Iya, pasti. Masih ada kesalahan. Habis. Menghina Tuhan orang aja nggak boleh. Nah, kalau itu orang. Ini prinsip kita suara dari mana-mana. Cukup saja bosmu, kuat hati. Kalau bicara jadi orang. Ya, subhanallah. Kita siap-siap makan siang bersama Buya Yahya. Sambal. Makanya tidak. Tidak udah tinggal. Ada yang mau beli tinggal. Dengan benar pesantren punya peran luar biasa besar. Pendidikan yang sangat penting di negeri ini. Dan kalau kita kembali kepada sejarah bagaimana pejuang-pejuang yang dahsyat, mereka jebolan pesantren, tentunya tanpa mengurangi kehebatan orang-orang yang dari kampus. Hanya kami fokus bagi pengurus pesantren hendaknya lebih serius lagi. Karena yang datang ke pesantren adalah anak-anak yang memang semangat meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, jangan sampai datang ke tempat kita lalu tidak kita hantarkan kepada keinginan mereka. Nah, untuk tidak sesuai dengan keinginan, maka kami himbau semua pesantren memikir ulang kembali tentang kurikulum yang ada di dalamnya, kemudian juga cara pengajarannya, kemudian harus mengevaluasi tentang kesuksesannya harus kita perencanakan. Artinya kami berharap bahwa semua pesantren berpikir untuk maju. Pesantren siapapun, kalau pesantren maju semuanya, dakwah akan semakin ringan karena banyak pakar-pakar ahli-ahli juru dakwah yang keluar dari pesantren. Tapi jangan sampai pesantren mengumpulkan orang keluar hanya begitu saja. Harapan kami serius, tolong dievaluasi kembali kurikulumnya, cara pengajarannya, termasuk diantaranya mencetak guru-guru hebat di dalamnya. Kemudian harus ada target. Dan hari ini kita bersaing, kita bersaing dengan kesibukan internet segala macam. Santri belajar hari ini tidak seperti orang dulu. Orang dulu 10 tahun, 15 tahun biasa. Hari ini mendengar 10 tahun sudah kayak kiamat. Maka kita perlu praktiskan juga. Kita perpadat tapi serius dan sampai tujuan. Semua pesantren tanpa kecuali. Dan semoga terjadi di antara para guru, para ulama, para asatidz saling mencintai, saling tolong menolong untuk mensukseskan pesantren saudaranya. Amin, amin. Tidak ada hasud, tidak ada kebencian, tidak ada yang ada adalah bagaimana mendukung. Karena pesantren adalah di dalamnya adalah penuntut ilmu yang serius, yang sungguh-sungguh. Orang tuanya serius, anaknya serius. Artinya kita berhadapan orang siap untuk kita ajar dengan serius. Ini saja. Nuhibbukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jazakumullah. Terima kasih. Pesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah saya dapat bersilaturahim dengan para masyayikh Jati di pesantren Al-Bahjah, pimpinan guru kita semuanya, Kiai Haji Buya Yahya. Terima kasih. Saya ingin mendapatkan pesan-pesannya. Ini hadiah terbaik. Hadiah terbaik adalah ilmu. Semoga bisa mengambil faedah. Amin. Dan semoga ini bermanfaat untuk umat. Amin. Insyaallah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah silaturahim Anjang Sana dengan Syekh Buya Yahya. Nah, kita akan pulang kembali ke Jakarta. Ini pengantin baru ini, Ustadz Imam. Oh, yang viral di grup kita? Iya. Sama Buya ya? Iya, tadi beliau cerita. Di sini? Di sini. Iya. Kita ke pesantren Bina Insan Mulia. Tapi bukan yang kami kali. Kami yang nelpon lagi. Rombongan Jati. Apa tuh? Ini yang dua mau kemarin. Tapi kan itu bukan kita kan? Kita nelpon Gazuli tadi kan? Bukan. Langsung kan? Iya, langsung. Ya, ada juga. Rumah kita. Sebelah sini kayak Sini. Sama jalan.
Ya. Kayak trik ya, kayaknya trik kan. Memang kayaknya trik. Dulu kayak bagus saung-saungnya tuh. Saya duduk di saung aja. Iya, saung aja tuh. Sehat hakim ya, saya hakim. Setelah ini berarti nggak lagi ya? Main nyari. Ya, beliau jadi anggota. Assalamualaikum. Pesantrennya keren banget. Masya Allah. Keren banget santrinya. Iya. Antum hobi ya dari dulu. Ya, hobi barang antik. Orang antik ya kelihatan ya. Iya. Ya. Istri pun saya pertahankannya antik. Belum masuk ke situ sih. Allah. Belum ada. Iya. Assalamualaikum Kalau ngomongin nggak boleh kamera tuh. Timur Tengah di Cirebon bersilaturahmi dengan pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren Bina Insan Mulia Bima, dan ketemu langsung dengan Pak Kiai Haji Imam Jazuli. Bagus ya. Setelah kita silaturahim, apa kira-kira pencerahannya Pak Kiai yang bisa kita? Saya kira umat Islam ini adalah mayoritas di Indonesia. Tetapi dengan kekuatan mayoritas dalam peta politik nasional dengan sistem demokrasi ini, ternyata umat Islam masih lemah, masih terpinggirkan secara politik dan juga terpinggirkan secara ekonomi. Nah, problem utama kita adalah problem dari intoleransi ekonomi yang terjadi di Indonesia. Wow. Di mana umat Islam yang konon katanya mayoritas itu menempati tingkat ekonomi yang paling rendah, dan itu disebabkan oleh sistem yang ada kurang berpihak. Ya, ada yang pakai kaos, ada yang pakai baju batik, tapi semua jiwa kita adalah santri. Alhamdulillah. Itu yang diviralkan hari-hari ini. Ini juga perjalanan bagian dari rangkaian Safari Jati bersama tokoh alumni Mesir, juga tokoh Nahdliyin Bersatu. Ini hadiah dari saya untuk keluarga besar pesantren Bina Insan. Ya, terima kasih hadiahnya. Ini buku luar biasa, khutbah penyucian jiwa dan penyucian jiwa untuk kemajuan bangsa. Ini luar biasa. Sahabat saya ini seorang pemikir, seorang dai yang saya kenal. Kita sama-sama alumni Azhar. Saya di NU, beliau di Muhammadiyah. Dan perbedaan ini justru menguatkan kita. Kita adalah nahnu muslimin. Ya, nahnu muslimun. Gadu bi anna muslim. Ya, kita adalah muslimun. Jadi kita berjuang bersama. Alhamdulillah. Oke. Ya, barakallahu fikum. Masuk saudara. Ya, kita sudah selesai silaturahim di pesantren Bina Insan Mulia dengan Kiai Imam Jazuli, rombongan Jati, dan saya akan segera bertolak ke Jakarta. Pesantren. Itu bus depan. Iya. Ini konsepnya mau akuarium, mati kayaknya. Beetle. Iya. Beetle-beetlean tuh.
Kafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.